Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, untuk tidak mempanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja di sini kami dari kelompok 2, yaitu dengan saya sendiri Indri Panep dan dua teman saya, yaitu Gusti Manja Pertiwi dan Zalifa Lara Rozianti. Baiklah, di sini kami bertiga akan membahas tentang metode dasar mempelajari mikroorganisme. Baiklah, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis mikroskop. Nah, jenis-jenis mikroskop ini tuh ada dua. Yang pertama mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya ini mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai media untuk melihat gambar ataupun media yang ingin kita teliti ke mata kita. Sedangkan mikroskop elektron yaitu mikroskop yang sangat tinggi pembesarannya, yang mana di sini pembesarannya itu 100.000 kali, yang mana sumber cahayanya itu berasal dari berkas-berkas elektron ataupun lampu katoda. Yang mana fungsi dari mikroskop elektron ini itu untuk melihat mikroorganisme yang sangat kecil seperti virus. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu adalah pembahasan tentang prinsip penggunaan mikroskop. Nah, prinsip penggunaan mikroskop ini yaitu sebuah objek yang akan diamati ditempatkan pada dua lensa objektif sampai terbentuknya suatu bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Kemudian lakukan pengamatan dengan cara menggeser jarak benda terhadap lensa objektif dengan menggunakan tombol halus yang digunakan untuk menemukan fokus. Nah, lensa okuler ini itu akan memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif berkisar antara 4 sampai 25 kali pembesaran, sedangkan lensa kondensor itu mengatur pencahayaan pada objek yang akan diteliti. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah metode pewarnaan mikroorganisme. Metode pewarnaan mikroorganisme ini itu adalah ada 4 metode. Yang pertama itu adalah metode sederhana. Metode sederhana ini yaitu metode yang hanya menggunakan warna tunggal ataupun satu, yang mana untuk mewarnai dinding sel bakteri. Yang mana zat warna yang sering digunakan dalam pewarnaan ini yaitu biasanya bersifat basa atau alkalin. Yang kedua itu adalah pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial ini pewarnaan yang digunakan untuk membedakan sel bakteri dengan bagian-bagian lainnya. Yang ketiga itu adalah pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif ini yaitu pewarnaan yang mana itu gunanya untuk mewarnai latar ataupun lingkungan-lingkungan yang ada pada sel tersebut. Dan yang terakhir itu adalah pewarnaan struktural. Pewarnaan struktural ini itu suatu teknik untuk mewarnai bagian-bagian tertentu dari sel bakteri tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu macam-macam sterilisasi. Macam-macam sterilisasi ini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah sterilisasi secara fisik, yang kedua adalah sterilisasi secara kimiawi, dan yang terakhir yaitu adalah sterilisasi secara mekanik. Selanjutnya yaitu sterilisasi secara fisik. Nah, sterilisasi secara fisik ini itu dibagi menjadi dua, yang mana sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Pada sterilisasi kering ini itu ada beberapa sterilisasi. Yang pertama itu adalah pemijaran. Pemijaran ini merupakan suatu kegiatan membakar langsung alat-alat seperti ujung OC, ujung piset, dan ujung spatula, yang mana semua ini itu terbuat dari bahan logam. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu adalah flaming atau jilatan api. Alat-alat yang digunakan pada flaming ini yaitu seperti kaca objek ataupun cawan Petri yang mana itu telah berisi sebuah media, dan juga mulut ayam Mayer yang berisi media, dan jarum cukup yang dilakukan jilatan api atau melewatkan alat-alat tersebut pada api yang menyala. Artinya, alat-alat tersebut hanya mengalami jilatan api dan tidak sampai memijar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Zalifa Lara Rozianti akan meneruskan dan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi tentang sterilisasi secara fisik. Yang ketiga ini saya akan bahas tentang udara panas. Umumnya sterilisasi kering ini yang dilakukan dengan cara yang ini, menggunakan alat yang disebut dengan oven, di mana alat ini suhu yang digunakannya itu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Nah, alat-alat ini
Alat-alat yang digunakan di dalam oven ini adalah alat-alat yang tahan panas seperti apa? Seperti cawan, petri, tabung reaksi, botol sampel, dan yang lainnya. Nah, kita akan memasuki yang kedua yang disebut dengan sterilisasi basah. Jika tadi kita membahas sterilisasi kering, maka kita sekarang akan bahas sterilisasi basah. Yang pertama ya ada yang disebut dengan uap mengalir. Uap mengalir ini disebut juga dengan sterilisasi bertingkat atau disebut dengan Tyndallisasi. Nah, dari namanya ini kita tahu bahwa penemunya adalah John Tyndall yang hidup pada 1820 hingga 1893. Sterilisasi dengan menggunakan uap pada suhu 100 derajat Celcius yang dialirkan pada benda yang disterilkan secara berulang-ulang 3-4 kali beberapa menit dengan selang waktunya yaitu 24 jam. Nah, yang kedua itu ada yang namanya penyinaran atau menggunakan sinar UV. Sterilisasi secara fisis dapat dilakukan dengan penyinaran sinar UV. UV itu adalah ultraviolet. Biasanya, safety cabinet akan dilengkapi dengan sinar UV guna mensterilkan permukaan interior safety cabinet tersebut. Yang ketiga itu adalah penggodokan dalam air. Penggodokan dilakukan untuk mematikan mikroorganisme yang tidak berspora. Penggodokan dalam air ini biasanya mencapai suhu 100 derajat Celcius. Hanya selama 5 menit biasanya sudah cukup untuk mematikan atau mensterilkan peralatan rumah tangga. Asalkan air tersebut benar-benar terkontak pada bendanya. Nah, tidak hanya bagian luarnya saja atau hanya bagian dalamnya saja, tetapi benar-benar menyeluruh pada benda tersebut. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya metode dan teknik isolasi mikroorganisme. Isolasi bakteri yaitu proses pengambilan bakteri dari medium lingkungannya atau medium yang asalnya, lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan murni. Prinsip dari isolasi sendiri yaitu memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari bermacam-macam campuran mikroba. Materi selanjutnya itu tentang teknik isolasi mikroorganisme. Yang pertama itu ada yang namanya spread plate method atau tebar-sebar. Nah, teknik spread plate ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau secara sebar di permukaan media yang telah padat. Metode ini dilakukan untuk mengencerkan biakan kultur mikroba. Karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui, maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap sehingga sekurang-kurangnya ada satu pengenceran yang mengandung koloni 30-300 koloni yang sudah terpisah. Nah, yang kedua ada yang namanya pour plate method, yaitu disebut dengan teknik tabur. Nah, dasar dari metode ini yaitu menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya dengan cawan petri yang steril. Nah, yang ketiga ada yang namanya strict plate method, yaitu teknik gores atau metode gores. Metode gores umumnya digunakan mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar sehingga mendapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan yang murni. Nah, dasar metode ini yaitu dengan menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan petri. Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metode pembiakan mikroorganisme. Tadi kita membahas tentang teknik atau metode dari isolasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pembiakannya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembiakan lapangan. Pembiakan lapangan ini dilakukan dengan cara membasahi seluruh permukaan agar dengan suspensi kuman. Yang kedua adalah pembiakan agar miring. Teknik inokulasi bakteri dengan cara menggoreskan pada permukaan agar miring. Yang ketiga, ada pembiakan dengan tusukan. Nah, teknik inokulasi bakteri dengan cara menusukkan OC pada permukaan agar tegak. Yang keempat, ada yang namanya biakan cair. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara ke dalam wadah yang berisi media cair, dicelupkan kawat. Itulah tadi metode pembiakan mikroorganisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gusti Manja Pertiwi. Kepadanya dipersilahkan.
Oke, metode selanjutnya yaitu metode pengukuran mikroorganisme secara SPC. Nah, yang kita lakukan yang pertama yaitu pilih cawan Petri dengan pengenceran tertinggi. Nah, hitung semua koloni yang tumbuh pada cawan Petri tersebut dan dikalikan dengan faktor pengenceran. Yang kedua, jika pada cawan pengenceran tertinggi tidak terdapat pertumbuhan, maka hitung jumlah koloni yang tumbuh pada pengenceran yang lebih rendah dan dikalikan dengan faktor pengenceran. Nah, jika jumlah koloni dari semua pengenceran tidak dapat dihitung, maka setiap cawan Petri dengan pengenceran tertinggi dibagi ke dalam 2, 4, dan 8 vektor. Nah, jika pada setiap tingkat pengenceran tidak terdapat pertumbuhan koloni, maka hasil analisis tersebut dinyatakan tidak terdeteksi. Adapun dengan menggunakan metode pengukuran mikroorganisme secara MPN menggunakan 3 tabung dan 5 tabung. Nah, MPN ini adalah suatu metode perhitungan mikroorganisme berdasarkan data kualitatif hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair spesifik dalam seri tabung untuk memperoleh kisaran data kuantitatif jumlah mikroorganisme tersebut. Nah, caranya itu catat jumlah tabung yang positif pada uji penegasan dan menyatakan hasilnya dengan angka paling mungkin per mililiter. Nah, untuk sampel cair atau angka paling mungkin per gramnya. Dan untuk sampel padat dengan merujuk pada tabel MPN. Lalu ada lagi metode penyimpanan kultur mikroorganisme dan terbagi ke dalam 2 metode lagi. Nah, metode yang pertama yaitu metode liofilisasi atau kering beku. Nah, yang kedua ada metode kriopreservasi. Nah, kedua teknik ini dilaporkan paling berhasil untuk menyimpan jangka panjang berbagai mikroba. Tetapi kendala utamanya yaitu pada biaya bahan yang dibeli lumayan mahal. Tahapan dalam pembuatan koleksi dan preservasi plasma nutfa mikroba pada dasarnya sama, yaitu meliputi koleksi contoh mikroba, isolasi atau pemurnian, dan karakterisasi, isolat atau preservasi atau pemeliharaan, dan pembuatan bank data. Adapun teknik penyimpanan kultur mikroorganisme ada 4, yaitu yang pertama peremajaan berkala. Nah, cara ini yaitu dengan memindahkan atau memperbarui biakan mikroba dari biakan lama ke medium tumbuhan yang baru secara berkala dari misalnya sebulan atau 2 bulan sekali. Nah, yang kedua dengan cara penyimpanan dalam aqueous steril, terutama yang berbentuk batang dan bereaksi gram negatif seperti Pseudomonas dapat disimpan cukup lama dalam aqueous steril pada suhu ruang 10 hingga 15 derajat. Tapi tidak semua bakteri dapat disimpan dengan baik menggunakan cara ini. Yang ketiga ada penyimpanan dalam minyak mineral. Dasar teknik ini, penyimpanan ini adalah mempertahankan viabilitas mikroba dengan mencegah pengeringan medium, sehingga waktu peremajaan dapat diperpanjang hingga beberapa tahun. Nah, yang terakhir ada penyimpanan dalam tanah steril. Maksudnya teknik ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu biaya murah, penyimpanan pada suhu ruang, dan stabilitas genetik mikroba dapat dipertahankan. Selanjutnya yaitu integrasi lainnya dalam Islam pada surat Al-Baqarah ayat 172 hingga 173 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurul lillahi in kuntum iyyatu ta'budun. Innama harrama alaikum maytata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yazdurra ghaira ba'i wala adim fala isma alaihi
Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Baiklah, mungkin itulah pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya menutup materi kali ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Ikan teri besar kepala, kepala dibuang menjadi sampah. Corona semakin merajalela, mari berdiam diri di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.